Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu, terutama para guru-guru yang ada di Kota Padang dan sekitarnya yang mengelola pesantren Ramadan di tahun ini, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Kota Padang pada tahun ini menerapkan pesantren Ramadan dengan pola P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang relevan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kemarin saya sudah menceritakan tentang pola pelaksanaannya, tahapan-tahapan kegiatannya, gitu ya, alurnya, gitu. Nah, sekarang seperti yang saya janjikan, kita akan membicarakan tentang bagaimana format penilaiannya. Karena nanti kita harapkan nilai dari P5 ini, pesantren Ramadan ini akan masuk dalam rapor P5 di masing-masing sekolah atau madrasah. Ya, berikut ini akan kita jelaskan, mudah-mudahan menambah pemahaman kita ya, karena ini juga sering kali mendapat pertanyaan dari rekan-rekan guru ya. Saya kira jadi ini perlu untuk kita jelaskan ya, bagaimana penilaiannya. Baik, Bapak Ibu, berikut ini akan coba kita jelaskan bagaimana sistem penilaiannya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pesantren Ramadan di tahun ini di Kota Padang mengambil tema bangunlah jiwa dan raganya, dan kita ambil khusus pada dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita ambil 3 elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak kepada pribadi, akhlak kepada manusia. Kemudian subelemennya ada 5 ya. Akhlak beragama kita ambil subelemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, kemudian pelaksanaan ibadah, integritas untuk akhlak pada pribadi serta merawat diri secara fisik dan mental spiritual. Sedangkan akhlak kepada manusia adalah mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Nah, sekarang coba kita perhatikan rubriknya nanti kira-kira seperti ini. Ya, dari subelemen itu kita harus melahirkan format-format penilaian. Dan karena P5 itu sesungguhnya adalah pendidikan karakter, tentu yang lebih banyak kita gunakan itu adalah penilaian observasi. Hanya saja di pelaksanaan ritual ibadah, karena kita juga di sana ada praktek ibadah keseharian, maka kita gunakan instrumen penilaian diri. Dan itu juga sah dalam penilaian sikap ya, karakter. Akan tetapi kita juga menitipkan ini ada ibadah fardu, sholat berjamaah maksudnya dengan sholat jenazah, itu kita minta unjuk kerja. Ya, unjuk kerja. Jadi kita menggunakan observasi, unjuk kerja, dan penilaian diri. Ya, ini sudah kita siapkan rumus-rumusnya. Kalau dia mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, itu sudah ada indikatornya, 4 indikator. Kalau dapat nanti keempat-empatnya, maka dia menjadi apa yang disebut dengan SAB ya, sangat baik. Kalau cuma 3 indikatornya yang menonjol, itu adalah berkembang sesuai harapan. Kalau hanya 2, itu disebut dengan sedang berkembang, tapi kalau hanya 1, itu mulai berkembang. Jadi sudah kita siapkan indikator-indikatornya. Tetapi terus terang saja, jika Bapak Ibu merasakan indikator ini masih terlalu umum, perlu lebih detail, silakan. Silakan dikembangkan, silakan ditukar indikator yang lebih detail. Akan tetapi yang subelemennya tetap ya. Subelemennya tetap. Ya. Baik, ini juga di SMP juga begitu. Sudah ada masing-masing yang kita observasi, sudah kita siapkan ada 4 indikator, maka silakan nanti dipilih mana yang relevan. Akan tetapi untuk pelaksanaan ibadah ritual, kita akan menggunakan angka-angka dahulu, lalu nanti dikonversi. Ketika angka itu di bawah 75, dia kategorinya mulai berkembang. 75 sampai 82 sedang berkembang. 83 sampai 91 berkembang sesuai harapan. Sementara 92 sampai 100 itu sangat berkembang. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan teknik penilaian yang kita gunakan itu adalah ada 3, penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian praktik. Oke. Jika kita petakan
kelima unsur penilaian tadi, kita sudah menyiapkan sebenarnya instrumennya. Ya, dari masing-masing indikator itu sudah kita siapkan instrumennya, dan ini bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Tapi lagi-lagi ini cuma sekedar model ya, sekedar contoh. Jika Bapak Ibu merasa ini kurang bagus atau ada yang lebih bagus, ada yang lebih valid ya untuk mengukur sikap peserta didik, ya silakan, silakan. Contohnya adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kita tadi sudah membuatnya dalam bentuk sikap yang ditampilkan dari Asmaul Husna. Ada 4 indikator ya. Ini di buku panduan juga sudah disiapkan ya. Jadi kita akan menilai 4 indikator untuk menampilkan sikap yang relevan dengan Asmaul Husna. SD sudah ada 4, SMP juga ada 4 indikator. Kalau SD kan Al-Muluk dan Al-Adl. SMP itu Al-Hakim dan Al-Qawi. Jadi sudah kita siapkan indikatornya, bisa dibaca ya. Kemudian untuk ibadah ritual itu ada sholat berjamaah penyelenggaraan jenazah. Kalau di SD nanti praktek sholat jenazah. Ya, ini unjuk kerja. Kita minta setelah materi disajikan, mereka mempraktikkan. Saat mempraktikkan itu kita juga nilai. Ya, sebenarnya unjuk kerja ini biasanya keterampilan ya. Tapi kita juga ini ingin memperkuat pendidikan agama, apalagi momen pesantren Ramadan, maka ini kita lakukan. Paling tidak yang kita nilai dalam sholat berjamaah itu adalah mulai dari azan, qamat, susunan shaf, bacaan imam, gerakan makmum, zikir setelah sholat, doa setelah sholat. Agaknya ini bisa dilakukan dengan penilaian kelompok ya. Buat berkelompok sehingga nanti sepaket. Karena tidak mungkin semuanya disuruh azan dan qomat kan. Jadi bisa jadi dilakukan berkelompok. Karena mengingat juga waktu relatif singkat ya. Karena praktik kita itu hanya 2 jam durasinya ya. Kemudian begitu juga untuk penyelenggaraan jenazah, ini juga sudah kita siapkan instrumennya, yaitu praktik memandikan, praktik mengkafani, praktik sholat jenazah. Nanti silakan dikembangkan yang 4 itu yang sempurnanya, gitu kan. Yang 3 itu dia sah, tetapi kemudian masih ada kurang-kurangan lah. Yang 2 ini juga masih kurang bagus dan bisa belum sempurna ya. Sementara 1 itu ya betul-betul tidak sesuai, tidak memenuhi syarat dan rukun. Nanti kita kembangkan juga, bisa dibuat mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kategori 1, 2, 3, 4 itu. Adapun yang menjadi baik. Untuk jenazah ini nanti kita akan praktekkan memandikan, mengkafani, dan praktek sholat jenazah kalau untuk SMP. Ya, nanti bisa dibuatkan rentangnya. Contohnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau yang 4 itu tentu sangat berkembang atau memang sudah sempurna lah ya. Kalau 3 ya kategori baik ya. Tapi kalau 2 itu kategori cukup dan 1 itu kurang. Kurang artinya memang tidak memenuhi syarat rukun. Kalau 2 itu memang pas-pas saja ya. Tapi 3 sudah ada pengembangan, tetapi belum sempurna. Yang 4 sempurna. Tapi nanti silakan Bapak Ibu kembangkan lebih detail lagi jika menginginkan rubrik yang lebih detail ya. Kemudian ada lagi ibadah fardu. Nah, ibadah fardu ini sebenarnya sudah biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini penilaian diri. Kan ada buku catatan ibadah harian mereka selama Ramadan. Ya. Tapi lagi-lagi ini cara pensyukurannya diserahkan juga ya kepada Bapak Ibu. Tapi kalau dulu kan sudah kita sampaikan ini berkali-kali. Kalau sholat fardu dia berjamaah, skornya dikasih 2. Kalau dia munfarid, skornya 1. Tidak sholat sama sekali, itu kita kasih -2. Puasa Ramadan dia 4, gitu kan. Sehingga kalau maksimal dia dapat sholat 5 kali sehari semalam, tambah puasa 14. Gitu. Nanti diolah berapa lama. Kalau Ramadannya ada 30 hari misalnya, maka dikali 30 kali 14 gitu. Tetapi kalau perempuan ada yang halangan, maka dikurangi halangannya. Jadi pembaginya itu yang betul-betul di hari dia melaksanakan ibadah. Katakanlah ada 7 hari dia berhalangan, berarti tinggal 23 lagi.
maka nanti pembaginya berarti dia nilai maksimalnya itu adalah 14 kali 23. Ya begitu ya. Saya kira ini sebelumnya sudah biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di Kota Padang. Nah, begitu juga sholat sunat. Ya. Kalau sholat sunat, ini juga sudah kita kembangkan rubriknya, yang kita akan pantau itu khusus sholat sunnah, rawatib, dan duha. Kemudian malam, tarawih, dan witir. Lalu kita ingin juga diperkuat dengan tilawah Al-Quran. Jadi kita akan fokuskan sunnah itu di sholat sunnah dan tilawahnya. Juga sudah kita kembangkan rubriknya. Kita minta sholat rawatib itu skornya maksimal 3 ya. Ya, kalau hanya 2 rakaat satu hari, 1 skornya. Kalau 4 rakaat, 2 skornya. Lebih dari 4 rakaat, nah, maka itu kita berikan skor 3. Gitu. Duha juga demikian. Kalau 2, 1. Kalau hanya 4 rakaat, 2. Lebih dari 4, 3. Dengan demikian kita berharap anak-anak itu duhanya tidak hanya 2 rakaat. Kan? Kalau memang dia ingin maksimal. Tarawih juga begitu. Ya, ini kita juga menghargai perbedaan. Kalau memang tarawihnya 11 rakaat, ya kita bagilah. Yang 4 rakaat, 1 skornya, 5 sampai 8, 2, 11 rakaat, 3 gitu kan. Tapi kalau dia 23 rakaat, nah kita bagi pula minimal 8 rakaat gitu. Untuk dapat skor 1. 9 sampai 20 itu skornya 2. Sempurna 23 rakaatnya itu 3 gitu kan. Sementara tilawah Al-Quran, kita berharap juga mereka baca Quran tiap hari. Minimal setengah halaman, 1 skornya. Kalau ada 1 halaman, 2 skornya. Lebih 1 halaman itu 3 skornya. Ini luar biasa kalau kita terapkan. Cuman kadang-kadang di lapangan ini tidak terrealisasi ya. Hanya checklist-checklist saja. Kita berharap ini dibuat scoringnya sehingga memotivasi mereka. Ya. Dengan tetap kita berikan penguatan-penguatan. Jadi tidak sekedar nilai sebenarnya. Jadi hanya sekedar latihan ruhani lah selama Ramadan. Dengan tetap kita beri penguatan, tolong Ananda setelah Ramadan ini juga tetap melaksanakan sholat-sholat sunnah, rawatib, duha, tahajud gitu kan. Ya, nilai ini hanya sebagai bentuk latihan lah untuk memotivasi anak-anak kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, kemudian setelah ibadah sunnah dan tadi harian, lalu ada tahfiz ya. Untuk tahfiz juga kita lakukan unjuk kerja. Ya. Kalau di SMP itu kemarin kan kita sampaikan mereka kita minta menghafal surat sajadah. Ya, sajadah. Kalau sistem penilaiannya kita menawarkan seperti pola MTQ lah. Jadi ada sistem untuk jumlah ayat yang dihafal kita kasih nilai 60%, 60 maksimal gitu. Misalnya kalau tadi kan ada 30 ayat tuh, satu ayat diberi skor 2. Kalau hafalnya 20 ayat maka nilainya nanti 40 di sini. Tapi kalau dia dapat semuanya tentu 60. Adapun tajwid dengan kelancaran itu kita kasih sistem minus. Kalau dia salah di makharijul hurufnya, ya salah jali minus 2. Salah khafi minus 1 gitu kan. Alama katanya. Nah, itu sudah salah betul itu. Ya kan salah itu di ahkamul hurufnya itu yang salah kan. Nah, misalnya tanjilu, seharusnya tanzil, berarti kena makhraj hurufnya minus 2. Jadi tentu si guru harus paham sebenarnya tajwid ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan kan, yaitu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mat wal qasar, dan waqaf wal ibtida. Insyaallah lah, mudah-mudahan guru-guru kita sudah memahami ini ya. Sehingga nanti lebih objektif memberikan penilaian. Jadi 20 tajwid itu nilainya dikurang berapa kesalahannya. Mudah-mudahan tidak banyak salah hafalannya. Makanya nanti pas terakhir itu nilai hafalan betul-betul kita latih dulu. Mereka itu betul-betul hafalan. Kan ada murojaah-murojaahnya sebelum mereka ujian itu. Kemudian kelancaran juga begitu. Kita kasih nilai 20. Ketika ada yang tidak lancar kita kasih minus. Kalau dia salah diulangi dia sendiri tanpa diajari minus 1 gitu kan. Alif lam mim tanzilul kitab la raib la raiba fihi lil muttaqin la raiba fihi hudal lil, nah gitu kan. Min rabbil alamin, tahu dia sendiri maka itu minus 1. Tapi kalau dia salah, tak tahu dia sudah dikasih kode juga tak tahu dia salah, diajarin baru dia bisa membenarkan, itu minus 2. Nah, kira-kira berapa kali dia
tersendat dalam menghafal itu. Nah, kalau katakanlah ada 5 poinnya yang berkurang, berarti 20 kurang 5. Maka nanti nilai akhirnya adalah 15. Begitu ya. Silakan nanti diperhatikan lagi cara-cara ini, sehingga nanti nilai akhir itu tetap kita konversi. Kalau dia di bawah 75, mulai berkembang. Nah, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Dan seterusnya lah ya. Kemudian itu yang agak ribet memang ya. Yang agak ribet ini memang di pelaksanaan ibadah ritual. Tapi insya Allah bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan tahun lalu, sama saja sebenarnya. Ini sudah paham lah insya Allah. Yang integritas sama juga seperti yang tadi observasi Asmaul Husna. Integritas juga biasa kita kasih observasinya dengan memperhatikan indikator. Yang dimana indikator-indikator ini sudah kita sesuaikan dengan topik yang mereka pelajari terkait dengan materi integritas, yaitu kepemimpinan, ya, kepemimpinan Islam dan Minangkabau. Selanjutnya ada lagi tentang akhlak remaja. Akhlak remaja ini ada tadi 2 materinya kan, yaitu tawuran, kemudian ada materi terkait dengan bersosial media. Ya. Kita gabungkan saja, sudah kita buat juga instrumennya seperti ini, indikatornya juga sudah disesuaikan, seperti di SMP, sikap menolak tawuran dan tidak pernah terlibat dalam tawuran, tidak menyebarkan informasi hoax, tidak menggunakan HP gadget dalam belajar kecuali perintah guru, mahir dalam menggunakan medsos dalam pembelajaran. Ini akan kita amati mana yang lebih menonjol. Kalau keempat-empatnya menonjol, maka dia sudah SAB. Kalau cuma 3 yang menonjol, berarti dia BSH, gitu ya, berkembang sesuai harapan, dan seterusnya. Kemudian begitu juga pada elemen merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Ini sudah tadi akhlak remaja ya. Yang berikutnya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Ini terkait dengan moderasi beragama. Ini juga sudah kita buatkan contoh instrumen yang bisa digunakan. Lagi-lagi observasi, menghormati perbedaan, menghargai pendapat orang lain, adil dalam bersikap, mencintai NKRI. Contoh di SMP ya. Mana yang menonjol? Kalau keempatnya menonjol, maka dia nilainya SAB. Cuma 1, berarti dia mulai berkembang. Ya, silakan. Tentu ini kita amati sepanjang pelaksanaan pesantren Ramadan. Ya. Paling tidak ketika belajar topik inilah, paling tidak ketika belajar topik ini. Idealnya sebenarnya setiap hari gitu kan. Tapi kalau paling tidak kapan topik ini diajarkan, coba diamati bagaimana sikap dia keseharian, gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu cuplikan instrumen-instrumen yang kita siapkan dalam pesantren selama pesantren Ramadan ini. Nah, cuman perlu kami ingatkan, khusus ibadah fardu dan sunnah, diharapkan setiap santri melakukan penilaian diri terhadap ibadah fardu dan sunnah dengan cara itu tadi, mengisi jurnal yang ditandatangani orang tua atau mengisi buku yang sudah dicetak oleh dinas pendidikan itu. Ya. Tapi tadi saya melihat tidak ada penjelasan rubrik itu ya. Tapi dalam panduan ada kan, walaupun di buku itu tidak ada, mohon kiranya Bapak Ibu guru meminta kepada siswa untuk mengisinya sesuai dengan petunjuk yang ada di buku panduan atau yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Nah, kemudian guru juga mengamati ibadah fardu dan ibadah santri khususnya selama melakukan pesantren Ramadan di musola. Misalnya sholat tarawih. Kadang-kadang ini ada juga anak-anak kita ini yang sholat 2 rakaat pertama, udah itu pergi lagi keluar. Nanti witir datang lagi dia kan. Nah, ini dibutuhkan kejujuran, tetapi di samping itu juga perlu kita lakukan observasi. Ya sebenarnya untuk lebih teknisnya, saran kami, kan siswa itu punya kelompok. Jadi per kelompok itu buat piket. Malam ini untuk kelompok 1 ini siapa yang jadi observernya gitu kan. Malam besok siapa lagi. Tapi dia tetap sholat, tapi dia akan melihat kawan-kawannya lu memastikan siapa yang sholat siapa yang tidak gitu. Mungkin dia agak di belakang gitu, sehingga dia bisa memantau kawan-kawannya. Apalagi kalau mereka kompak, mereka berdekatan sholatnya. Ayo kita dekat ya supaya bisa mudah memastikan kawan-kawan sholat atau tidak. Saya kira kalau diatur sedemikian rupa itu bisa ya. Tentu lagi-lagi ini sebagai latihan pendidikan, bukan keterpaksaan gitu ya. Dan mudah-mudahan jiwa mereka tergugah dan kita juga sebagai guru tetap memberikan motivasi ya supaya mereka melaksanakan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Tentu dia berproses lah ya. Saya kira itu sekarang kita coba untuk
melihat contohnya. Bagaimana contohnya? Saya coba buat simulasi ini. Gini, ini contoh ya. Jadi kalau penilaian observasi tadi itu pada empat aspek tadi kan, Asmaul Husna, kepemimpinan, akhlak remaja, moderasi beragama. Nomor 1, 3, 4, 5. Kalau nomor 2 tadi kan ibadah ritual tersendiri. Nah, ini contoh rekapitulasi nama siswa seseorang. Katakanlah nama siswanya si Rahmat misalnya, ya kan? Nah, si Rahmat ini dipantau selama katakanlah 7 kali pantau. 7 kali, ya. Idealnya begitu, katakanlah 7 hari kita pantau. Atau mungkin selama Ramadan, selama pesantren Ramadan ada 17 hari. Ini contoh aja lah, saya buat 7 misalnya. Di pantauan pertama, sifatnya itu dari Asmaul Husna itu yang muncul cuma 1 di antara yang 4. Berarti dia mulai berkembang. Hari keduanya sudah muncul 2, sedang berkembang. Hari ketiga sedang berkembang. Hari keempat balik lagi, agak bermasalah dikit kan, mulai berkembang. Hari kelima baru berkembang sesuai harapan. Keenam berkembang sesuai harapan. Terakhir turun lagi, cuma 2, berarti sedang berkembang. Maka bagaimana nilai akhirnya? Nilai akhir ini kita gunakan modus. Jadi sini sebenarnya nilai akhir ya. Apa namanya? Iya. Sehingga dia dinilai, lihat modus. Modus itu penilaian yang sering muncul. Karena ini bersifat kualitatif karena sikap kan. Kalau kita lihat yang paling banyak di sini adalah SB. SB itu ada 3 ya, sedang berkembang. Sementara berkembang sesuai harapan cuma 2, MB juga 2. Maka kita kasih di sini SB, gitu ya. Karena yang lebih banyak muncul adalah SB. Integritas, hari pertama SB, hari kedua MB, hari ketiga SB, hari keempat 5 BSH, hari ke-6 BSB, 7 juga SB. Berarti kesimpulannya tetap SB. Karena SB di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 dari 7 kali pantau. Gitu. Maka dia SB. Untuk merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, akhlak remaja, ini justru yang banyak itu adalah BSH. BSH ada 3 kali. Yang SB, ternyata SB juga 3 kali ya. 3 kali. Sorry. Ini contohnya, SB 2 kali, sorry. SB 3 kali, SAB 1 kali. Kalau gini gimana kasusnya? Nah, kalau seperti ini kasusnya, Bapak Ibu ambil yang tertinggi sebenarnya. Ambil yang tertinggi. Mana yang lebih tinggi BSH daripada SB? Tentu BSH kan, mereka bang sesuai harapan. Sementara SB sedang berkembang di bawah. Tapi sama jumlahnya, kita ambil yang tinggi aja, yaitu BSH. Apalagi yang terakhir juga yang muncul itu BSH kan, berkembang sesuai harapan. Begitu juga kasus yang ke-5, untuk mengutamakan persamaan atau moderasi beragama, yang muncul itu kebanyakan adalah BSH. SAB, SB juga 3, tapi karena lebih tinggi BSH, kita kasih nilainya BSH. Oke? Dengan demikian, setelah dipantau anak itu 7 kali pertemuan, begitu. Katakanlah setiap ini kita fokuskan 7 kali, nilainya sudah kita temukan, yaitu modus. Mana yang paling banyak muncul. Maka untuk kategori Asmaul Husna atau iman takwa kepada Tuhan dan akhlak mulia sedang berkembang. Integritas sedang berkembang. Merawat diri berkembang sesuai harapan. Mengutamakan persamaan dengan orang lain berkembang sesuai harapan. Jadi 50-50 ini ya. 2 SB, 2 BSA. Apa kesimpulannya nanti? Nah, kita lihat pula untuk ritual ibadah. Ibadah ritual tadi ada 5. Sholat berjamaah, unjuk kerja. Jenazah, unjuk kerja. Ibadah fardu, penilaian diri. Ibadah sunat, penilaian diri. Tahfiz, unjuk kerja. Kita lihat praktek sholat berjamaah. Ini contoh kasus ya. Jadi berjamaah, katakanlah si Rahmat tadi masuk kelompok 1. Kelompok 1 itu nilainya azannya 4, qomatnya 3, susunan sabnya 4 dan seterusnya, sehingga jumlah akhirnya 27,5. Tadi kan sudah kita buat di sini. 27,5 itu kategori apa dia? Kalau 27,5 itu kategorinya ternyata SAB. Sangat berkembang. Wow, mantap. Sangat berkembang. Jenazah. Kita lihat misalnya contohnya si Rahmat tadi dapat nilai di praktik memandikan dia 2,5.
Banyak yang salah-salah nampaknya. Mengkafani itu 3. Sholat jenazah 3. Maka semuanya 8,5. 8,5 dalam rubrik konversi berada di BSH. Berkembang sesuai harapan. Ibadah fardu, nah ini tadi yang kita katakan, ibadah fardu. Kalau dia berjamaah nilainya 2. Kalau dia sendiri nilainya 1. Nah, berarti yang 2 ini subuhnya dia jamaah, zuhurnya cuma sendirian, munfarid, asar jamaah, maghrib jamaah, itu kan bisa jamaah. Puasa dia tetap, berarti skornya 13. Dijumlahkan selama 1 bulan. Idealnya 1 bulan. Ini kita contohkan 20 hari aja dulu ya. Kalau kita contohkan 20 hari, nilai akhirnya berapa? Ternyata nilainya 54,4. 85,4. 85,4 itu berada pada, lihat di sini rubriknya yang sudah kita buat di panduan, 85,4 berada di berkembang sesuai harapan. Berarti nilainya berkembang sesuai harapan. Gitu kan? Begitu juga sholat sunat. Ibadah sunat. Ibadah sunatnya, kalau rawatib itu kan kita tadi bilang ada skornya paling tinggi 3 ya. 3 kalau di atas 4 rakaat gitu ya. Ini nilainya begini. 3, 3, tidak ada yang 4 ya. 3, 1 atau 3 atau 2. Nah, ini juga dijumlahkan ternyata 65. 65 berarti di bawah 75 ya. Di bawah 75. Berarti dia berada pada kategori mulai berkembang. Nampaknya Rahmat ini kurang rajin ibadah sunatnya gitu. Maka nilainya mulai berkembang. Sementara tahfiz, seperti yang saya jelaskan tadi, tahfiz itu kita coba menilainya dengan sistem ada perkalian berdasarkan jumlah ayat yang dihafal, tapi juga ada pakai minus kalau tajwidnya salah dan kurang lancar. Ini contohnya ini. Katakanlah dia hafal cuman berapa ayat? 28 ayat misalnya. Kali 2 berarti 56 nilainya. Sementara tajwidnya salah, hurufnya ada 4, sifat hurufnya salah 2, ahkamnya bagus semua. Ma'ul qasar salah 2, waqaf tidak salah 2. Kelancaran juga begitu. 2 kali dia mengulang ditegur guru, maka skornya 4 kesalahan. Berarti 20 kurang 4, 16. 20 kurang berapa ini? 8, 10. Berarti tinggal 10. Berarti 56 tambah 10 ya. 56 sorry, kurang 10. Kemudian 56 ditambah 20 dikurang 10, berarti 10, ditambah 20 dikurang 4, berarti 16. Berarti semuanya 82. 82 itu tadi berada pada rentang sedang berkembang ya, SB. Begitu, Bapak Ibu. Lalu kita rekap semuanya. Kita rekap, coba tadi asmaul husna sedang berkembang. Di ibadah ritual ada SAB, ada BSH, BSH, MB, SB. Ternyata dari 5 macam ibadah tadi itu, ya, itu yang paling banyak muncul itu adalah BSH. Maka kita kasih nilai BSH. Walaupun di panduan itu rata-rata ya, sebenarnya modus ya. Tapi kalau ingin dirata-ratakan juga mungkin bisa juga ya. Berapa dari skornya itu dikali dulu 100% dibagi skor maksimal gitu. Kalau mau pakai skor berapa nanti rata-rata ke 55 ibadah itu baru ditentukan konversinya. Tapi kalau yang saya praktekkan ini kita ambil modus. Mana yang lebih banyak muncul maka itu yang kita berikan. Berarti dia BSH. Integritas tadi SB, merawat diri SBSH dan mudaras beragama BSH. Kesimpulannya apa ini kalau seperti ini? Berarti kan SB-nya 2, BSH-nya 3, ya kan? Karena yang tadi yang dinilaikan cuma 5 ini kan? Berarti nanti di sertifikat seperti ini jadinya Bapak Ibu. Sertifikat tinggal checklist saja. Jadi kita tidak pakai angka-angka lagi. Checklist DSB, BSH gitu kan. Integritasnya SB, merawat diri BSH, dan mengutamakan persamaan itu BSH. Gitu ya. Nah, nanti baru kita buat deskripsinya dalam mengikuti kegiatan pesantren Ramadan. Siswa di atas sudah memiliki kemampuan berkembang sesuai harapan. Karena memang yang paling banyak itu muncul adalah BSH, berkembang sesuai harapan.
Begitu Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu yang backgroundnya guru insya Allah sudah paham ini, karena dulu juga di kurikulum 2013 ini juga sudah dikembangkan penilaian sikap itu menggunakan penghitungan dengan cara modus ya, melihat mana yang paling banyak. Tapi lagi-lagi, jika Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh, kita berikan format-format untuk membantu Bapak Ibu di lapangan, tetapi nanti pada akhirnya memang rapornya seperti ini. Jelasnya seperti ini penilaiannya. Cuman dari mana dapat checklist ini, itu tadi yang sudah kita buatkan instrumen-instrumennya. Jika Bapak Ibu merasa ada yang lebih akurat, lebih valid dari yang contoh-contoh instrumen tadi, silakan. Sebenarnya tim kita juga tidak membatasi, silakan dikembangkan oleh Bapak Ibu ya. Nanti kira-kira seperti ini sertifikatnya ya. Nah, sertifikat. Nah, nanti ada di halaman pertama itu seperti biasa ada sertifikat, nanti di layout lagi nih ya, ada namanya gitu, di Masjid Musholla mana, nanti ditandatangan oleh Pak Wali Kota dengan stempel. Di baliknya, lembaran belakang, itulah penilaian P5 itu, yang tadi kita jelaskan itu ya. Nah, ditandatangan oleh koordinator, orang tua wali juga menandatangani, lalu pengurus masjid, nanti distempel. Nanti diberikan ke sekolah, diharapkan sekolah madrasah juga memasukkanlah penilaian pesantren Ramadan P5 ini dalam rapor P5 di sekolah masing-masing. Jadi kalau di SD itu sudah ada mungkin proyeknya 2, kita berharap ditambahkan proyek satu lagi, yaitu proyek pesantren Ramadan. Nah, tinggal menyalin nilai ini di rapor P5 di sekolah madrasah masing-masing. Begitu harapan kami Bapak Ibu. Saya kira demikian, dan sekali lagi P5 itu memang konsentrasinya ke sikap sebenarnya, ke karakter gitu ya. Jadi meskipun kita melakukan penilaian, tetap kita melakukan pembinaan, penguatan dengan harapan mereka memiliki karakter anak yang soleh, memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat luar biasa, dan kita berharap kecintaan mereka kepada masjid itu terus terbina gitu, sehingga pasca Ramadan berharap mereka tetap menjadi remaja-remaja yang cinta pada masjid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.